Poco F5 udah resmi rilis secara global. Berarti udah kelewat 2 generasi dong HP yang satu ini. Dan udah mau 2 tahun aja nih umur HP ini. Udah bukan hal yang aneh lagi sih kalau chipset Snapdragon 870 itu masih jadi salah satu chipset flagship killer. Dan kalau kalian para kaum mendang-mending, mungkin chipset Snapdragon 870 ini yang paling kalian butuhin nih buat push rank. Dan nggak tahu kenapa sekarang HP dengan chipset Snapdragon 870 ini harganya udah di kisaran 3 jutaan aja sih untuk secondnya ya. Kayak HP yang mau gue bahas ini, si Poco F3. HP yang sempat jadi daily driver gue di tahun 2021 dan sampai tahun 2022 udah nemenin aktivitas gue sehari-hari tanpa rasa kendor sih. Sekarang absen dulu nih, siapa yang masih pakai Poco F3 sampai saat ini? Ceritain keluh kesah kalian sebagai pengguna Poco F3 ya di kolom komentar. Sekarang gini aja deh, di video gue kali ini gue lebih prioritaskan menurut pendapat gue tentang Poco F3 ini masih worth it nggak sih dipakai buat tahun 2023? Apalagi kan Poco F5 udah muncul tuh. Di sini gue mau ceritain lagi pengalaman pemakaian gue sehari-hari dari Poco F3 ini. Dari mulai sosmedan, ataupun buat kerjaan konten kreator gue kayak gini. Dan pastinya nge-game ya. Dan satu hal lagi untuk chipsetnya di Poco F3 ini yang menurut gue sih jadi pembeda sih. Dan nilai plus di video gue kali ini. Yaudah, sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Nah, sekarang alasan utama gue masih worth it atau enggak Poco F3 buat tahun 2023 ini adalah HP ini ya salah satu HP yang sangat terjangkau dan pastinya lebih dari powerful sih. Kita lihat aja dari spesifikasinya. Mana ada brand lain yang ngeluarin chipset Snapdragon 870 di harga 5 juta ya pada saat itu. Poco F3 ini sebenarnya sukses banget di penjualannya, khususnya buat para gamers nih. HP ini mungkin jadi HP wajib kalian buat push rank. Secara chipset ini udah terlanjur ngebut dan belum lagi layarnya udah refresh rate yang 120 Hz dan panelnya juga udah AMOLED. Dan satu hal lagi sih, dual speaker Dolby Atmos-nya itu yang bikin suaranya lumayan nendang. Apalagi coba yang kalian cari, harganya udah terjangkau, yang sekarang ini gua cek pasaran secondnya sih di 3 jutaan aja. Buat main game di HP ini tuh udah nggak usah banyak komentar sih. Pokoknya aman untuk segi grafiknya dan nyaman untuk pemakaiannya. Di sini gue main PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan kualitas grafiknya itu smooth extreme atau mentok kanan di grafik Ultra HD, frame rate-nya ultra. Yang dimana main di HP ini tuh nggak usah diragukan lagi sih, intinya ngebut lah pokoknya. Mungkin kalau udah dipakai lama aja sih, HP ini akan berasa anget, tapi masih dalam batas wajar aja sih. Overall cukup puas main PUBG Mobile di HP ini. Main Mobile Legends udah aman banget di settingan rata kanan, dan juga main Call of Duty Mobile, HP ini bisa disetting maksimal di grafik rata kanan juga. Dan untuk game sekelas Genshin Impact pun mampu disikat dengan grafik medium di 60 fps. Tapi kalau kalian mau up grafik ke high ya paling bisa berjalan di 30 fps sih. Ya udah menurut gua performa yang jadi alasan kuat sih HP ini buat jadi daily driver di tahun 2023 itu masih lumayan sanggup sih. Terus alasan kedua buat Poco F3 masih worth it atau enggak buat tahun 2023 ini adalah HP ini tuh bisa buat diajak kerja juga sih. Kayak kerjaan gue sebagai content creator nih. Dan overall aman-aman aja. Dipakai juga lancar aja. Kayak semisal gue buat b-roll sampel video, ya pakai Poco F3 ini aja udah lumayan ngebantu. Belum lagi buat foto-foto Instagram dan edit foto thumbnail YouTube itu hampir semuanya gue andelin si Poco F3 ini. Dan kalau gue lagi males ngedit video di Premiere Pro atau PC ya gue tinggal buka aplikasi KineMaster di Poco F3 gue buat gue edit videonya. Dan render dari videonya juga lumayan cepet lagi. Dan satu hal lagi sih, gue suka ngevlog jalan-jalan nih. Kamera depan dari si Poco F3 ini ya lumayan cukup juga gue buat andelin buat ngevlog. Karena hasilnya lumayan stabil dan cukup lah buat kita bikin vlog yang sekedarnya. Stabil sih kalau gue lihat hasil di depan kameranya langsung sih, di layar handphonenya langsung. Nah ini gue arahin ke backlight, kalau backlight buat di belakang. Kualitas audionya juga kalian nilai sendiri ya. Sip, ini di 30 fps. Stabil, AC lumayan ngangkat. Yang dibutuhin buat
kamera selfie sih emang yang penting Asus sih yang bagus harusnya. Ya 30 fps tapi juga udah cukup enak kok. Oke. Nah ini di 4K 30 fps. 4K 30 fps ada stabilisasinya juga ya. Intinya yang di Poco F3 ini yang resolusinya 30 fps itu udah pasti AES-nya berjalan dengan baik. Nah ini yang 4K 30 fps tuh, AES-nya berjalan dengan baik. Ini gue lagi jalan-jalan biasa aja, jalan-jalan santai. Nah jalan dengan baik AES. Dan alasan ketiga gue buat Poco F3 di tahun 2023 ini adalah HP ini tuh udah kayak fitur layaknya HP-HP kelas flagship lah. Ini gue sebutin satu-satu ya. Mulai dari kalau kita mau nonton di Poco F3 ini, layarnya udah AMOLED dan udah support HDR10+ juga. Brightness levelnya tuh udah sampai 1300 nits, jadi untuk keterangannya tuh udah cerah. Main game atau sekedar scrolling sosmed udah nyaman banget berkat layar refresh rate yang udah 120 Hz. Intinya udah satset. Dengerin musik atau nonton film tanpa headset udah lumayan juga, karena speakernya udah dual Dolby Atmos. Terus cek saldo e-tol atau mau isi sekalian e-tolnya juga udah bisa pakai fitur NFC di HP ini ya. Nyari remote TV atau AC entah di mana ya pakai aja Poco F3 karena ada Air Blaster-nya buat jadi remote secondary. Semua fitur itu yang menurut gue berguna buat kita sehari-hari sih dan bikin kenyamanan kita dalam menggunakan HP itu jadi lumayan meningkat. Dan satu lagi sih, untuk harganya sendiri udah terpaut terjangkau banget nih. Update yang gue cek di marketplace semenjak video ini dirilis, harganya itu mulai dari 3 sampai 4 jutaan aja, tergantung varian RAM dan internal memorinya ya. Ini untuk harga secondnya ya, karena kalau gue lihat stok untuk unit barunya udah semakin menipis sih. Mungkin kalau ada pun ya kalian wajib hati-hati, takut barang repacking. Tapi tenang aja sih buat kalian yang kepengen Poco F3, sekarang secondnya juga udah banyak banget yang jual dengan harga yang relatif terjangkau. Paling yang jadi kelemahannya ya dari segi baterainya sih. Ya bisa dibilang harap maklum lah, HP yang umurnya udah hampir mau 2 tahun ini pasti baterainya juga semakin lama semakin haus sih. Dan satu hal lagi sih, kalau kalian gamers berat ya mesti hati-hati dengan isu matot alias mati totalnya di Poco F3 ini. Soalnya ada beberapa kasus teman kita di sana yang kena matot dan hampir-hampir mirip kayak isu Poco X3 Pro yang HP-nya itu banyak matotnya. Nah jadi itu dia alasan gue masih worth it atau enggak Poco F3 ini buat tahun 2023 ini. Sebenarnya ada juga sih HP yang sejenis yang pakai Snapdragon 870 juga, yaitu Poco F4 yang lebih fresh dan harganya udah pasti lebih tinggi sih. Tapi di samping itu menurut gua Poco F3 ini masih sangat layak sih buat kalian gunakan buat daily driver di tahun 2023 ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Ya udah segini dulu aja video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye bye.